Fahri Hamzah membongkar perlakuan Presiden Joko Widodo yang memberikan keistimewaan kepada Mahfud MD. Bahkan Presiden Joko Widodo ketika memilih Mahfud MD sebagai Menko Polhukam banyak yang menentang, tetapi Presiden Joko Widodo tetap kekeh memilih Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, orang kepercayaan Presiden Joko Widodo. Namun demikian sekarang malah menyerang balik Presiden Joko Widodo. Dan inilah pernyataan Fahri Hamzah. Kan gitu di media. Saya terus terang mungkin begini ya. Mungkin kalau subjektif ya, saya menganggap bahwa mungkin Pak Mahfud banyak kurang memikirkan keputusan-keputusan politiknya. Yang membuat beliau berada dalam goncangan yang cukup berat lah gitu. Sehingga membuat beliau mengambil sikap-sikap yang tidak wajar. Artinya ini residu dari Pilpres? Ya, dari Pilpres dan yang lain-lain. Kan sebenarnya kan ada masalah begini. 2019 itu Pak Jokowi kan ingin Pak Mahfud. Ya. Tapi kan Pak Mahfud nggak sadar bahwa yang menolak beliau bukan Pak Jokowi. Partai-partai. Nah, yang menolak itu, ya saya nggak sebut, tapi yang jelas bukan Pak Jokowi. Lalu kemudian beliau sudah pakai baju dan sebagainya, kecewa. Ya. Setelah itu, Pak Jokowi menang dengan tantangan dari banyak orang. Pak Mahfud diminta jadi Menko Polhukam. Betul. Menko Polhukam loh. Itu bukan jabatan main-main. Betul. Itu tadi saya bilang, Ya. RE1, RE2, RE3-nya istilah itu Menko Polhukam, kan begitu? Saya bilang ya, Menko itu dalam tradisi kita tuh tidak ada undang-undang. Betul. Karena dia orangnya presiden. Dia orang yang paling dekat dengan presiden perkara keamanan, Betul. perkara hukum dan hak asasi manusia, Perkara politik. perkara politik. Jadi sebenarnya, dan saya dengar banyak yang menentang. Kenapa Pak Jokowi meletakkan dia? Tapi ditaruh oleh Pak Jokowi dan berharap tentu Pak Jokowi tulus ingin Pak Mahfud membenahi politik, membenahi hukum, keamanan, HAM, semua. Dan dalam 4 tahun bekerja, tidak ada komplain tentang Pak Jokowi. Betul. Masa seorang guru besar, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak tahu apa yang terjadi di depan mata dia? Dan sifat Mahfud MD yang lain yakni selalu banyak celoteh dan kuar-kuar, mau mundur. Namun pada kenyataannya tidak mundur-mundur. Bahkan dia kena sekakmat oleh Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Disuruh mundur gak mundur-mundur. Itulah kenyataannya si Mahfud MD. Langkah-langkah politiknya begitu sangat memalukan. Merencanakan mengundurkan diri itu sebenarnya sudah lama. Ketika akan mulai debat, banyak menteri yang mau mundur. Silakan aja mundur. Udah ditawarin mundur, nggak mundur-mundur. Ya, itulah telak banget apa yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan dan menjawab telak daripada Mahfud MD yang mengatakan mau mundur-mundur tetapi tidak mundur-mundur. Dan akhirnya sekarang sudah malu sendiri. Mahfud MD juga memprediksi daripada masa berakhir daripada Pak Jokowi, yakni nasibnya sama persis, bisa berakhir seperti zaman Soeharto. Dan inilah analisa anak abah pendukung Anies Baswedan yang begitu sangat membenci kepada Presiden Joko Widodo. Mengerikan ini prediksi dari Pak Mahfud MD. Nasib Jokowi bisa berakhir seperti Soeharto. Ini bukan isi prediksinya sahabat SCT ya, tapi lebih kepada yang menyebutkannya Pak Mahfud. Kalau saya sih sudah bilang dari minggu lalu, dari bulan lalu, bahkan dari tahun lalu sudah katakan potensi bagaimana sepak terjang yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini dalam 9 tahun itu melebihi 32 tahunnya Presiden Soeharto. Tapi kan siapa saya ya, rakyat jelata, kita ini kan nggak didengar suaranya. Tapi ketika yang bicaranya Mahfud MD,
Wakil Presiden calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo dari 03, mantan Menko Polhukam, mantan menteri ini, menteri itu, dan sebagainya, termasuk anggota DPR. Tentu menjadi berbeda nuansanya. Kita lihat, prediksi Mahfud MD, nasib Jokowi bisa berakhir seperti Soeharto. Ya tentu ini berkaitan erat dengan hak angket yang diajukan oleh DPR. Bagaimana suara-suara ketidakpercayaan kepada Pak Jokowi ini semakin besar, istana panik, dan kemudian kita melihat potensi para menteri mundur juga besar. Kalau sudah begitu, apalagi desakan rakyat yang terus-menerus mengepung DPR tiada hentinya, ini memang mirip dengan 98. Jangan-jangan bakal jatuh kalau Presiden Jokowi tetap kekeh dengan cara-cara yang terus dilakukannya. Ada nggak memang bisa dibatalkan? Ya bisa saja. Jokowi memberikan perintah kepada KPU, berlakulah jujur dan adil. Periksa lagi, jangan hianati satupun suara rakyat. Bisa berubah itu, bisa jadi jujur itu. Itu perspektif kita, ya. Langsung saja kita lihat dari Tribun, blak-blakan prediksi Mahfud MD soal nasib Jokowi, sebut bisa berakhir seperti Soeharto. Bagaimana dengan hak angket? Jalan, insya Allah jalan. Nanti kita lihat kabarnya. Ex Menko Polhukam Mahfud MD memprediksi nasib Presiden Jokowi jika hak angket DPR bergulir. Apakah bergulir? Bergulir. Maka dia prediksi Pak Mahfud bisa jadi benar. Mahfud menyebut nasib Jokowi bisa berakhir seperti Presiden Soeharto. Dikutip dari tribunnews.com, Jokowi bernasib seperti Soeharto jika terbukti melakukan pelanggaran undang-undang. Bahan-bahannya ada sekarang, melengkap. Tinggal kemudian diperkuat dengan narasi-narasi yang kuat dari para tim hukum atau termasuk juga di DPR, para anggota Dewan yang terhormat. Jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka akan ada rekomendasi. Rekomendasi tersebut bisa berupa pemakzulan Presiden Jokowi. Ini yang terus digaungkan oleh kawan-kawan senior kita, petisi 100 ya, Pak Rizal Fadilah dan kawan-kawan. Mahfud mengatakan jika rekomendasi ditindaklanjuti secara hukum, maka tidak perlu disidangkan DPR, tapi diserahkan ke Kejaksaan Agung. Nah ini yang menarik nih, karena beliau pakar hukum tata negara juga, maka Kejaksaan Agung ini baru kita dengar ya, bukan Kejaksaan Agungnya, tapi dilimpahkan ke sananya. Karena kita dengarkan DPR ke MK dan seterusnya. Ya MK ada pamannya, ada sepupunya maksudnya. Dikatakan Mahfud MD, meskipun masa pemerintahan Jokowi telah berakhir, namun Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Soeharto. Wow. Sementara itu pengamat politik Jojo Rohi mengatakan wacana hak angket akan sulit terrealisasi. Padahal sudah sekarang sudah jalan. Sebab diprediksi Jokowi tidak akan tinggal diam terkait bergulirnya hak angket. Nah ini benar. Pasti ada upaya-upaya memasukkan angin-angin pengkhianatan kepada orang-orang yang sudah bersiap melakukan hak angket. Nggak apa-apa, kita lihat saja. Yang berkhianat, ya kita lawan. Kan begitu ya. Oke, jadi ini prediksi dari Mahfud MD yang luar biasa. Membuat saya kira semangat para pendukung 03 semakin memuncak. Ya 01 juga lah ya. Dan kita lihat ya, upaya-upaya tadi kan disebut, ini upaya untuk mencegah banyak. Ini salah satu buktinya. Pak Ganjar usulkan hak angket langsung disetrum ke KPK. Ya kita tahu ya, Pak Ganjar kemarin dilaporkan oleh pengurus PSI. Aduh. Dan setrum-setruman seperti ini akan banyak sekali kata Hasto ya di FISIP UI kemarin. Jadi PDIP kata Hasto mempunyai pilihan untuk melancarkan perlawanan secara struktural. Ia menyinggung terdapat pihak yang menggunakan kata demokrasi prosedural sebagai tameng. Ya kita tahu ya, laporkan saja, silakan ke Bawaslu, laporkan ke polisi.
Itu namanya demokrasi prosedural, tapi substansinya tidak ada lagi demokrasi kedaulatan rakyat, begitu ujarnya. Dan ini yang akan terus kita gaungkan. Oke. Dan pengakuan Hasto, 54% kepala daerah dari PDIP mengalami intimidasi dalam pelaksanaan pemilu. Jadi mayoritas yang diintimidasi ya. Ayo Pak Hasto, jangan ragu, buat datanya yang lengkap. Tapi konon katanya sudah dibuat naskah akademiknya lebih dari 75 halaman. Itu informasi yang kita dapatkan dari Pak Mahfud. Digencet ke sana sini katanya ya. Ya bukan hanya 01, 03 ya, 01 juga sama itu. Oke, nih Mahfud MD sebut, ungkap PDIP sudah susun naskah akademik hak angket DPR, tebalnya lebih 75 halaman. Mungkin maksudnya 78, 79 gitu ya. Dan Nasdem juga sama, PKS juga sama, PKB juga sama, sudah sama-sama menyusun. Kita bersinergi nih. Memang nggak perlu semuanya ditampakkan. Ya, kalau semuanya ditampakkan, belum apa-apa sudah ditampakkan, ya nanti penjagalan semakin keras. Kan kita harus berpikir cerdik, Bung. Gitu ya. Calon wakil presiden atau cawapres nomor 3 Mahfud MD mengaku bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Capres Ganjar Pranowo. Jadi sudah ada pertemuan membahas tentang hak angket. Pertemuan tersebut turut membahas soal usulan hak angket. Dia mengaku bukan kader partai sehingga tidak mengikuti jalur politik, hanya jalur hukum. Karena sebagai pakar di bidangnya ya, sudah ada garisnya dari Bu Mega agar kita mengambil 2 jalur secara tegas. 1 jalur hukum itu yang saya mengkoordinir pada tingkat pasangan paslon, kata Mahfud. Kalau Bu Mega 2 jalur ya, hukum dan politik, maka kita 3. Satu lagi apa? Aksi kedaulatan rakyat. Itu saya kira juga jalur yang konstitusional untuk menyampaikan pendapat. Pak Mahfud MD, Prof Mahfud MD ini, dia tampaknya sudah semakin geram dan keras saja sama Pak Jokowi. Ya, sama Presiden Jokowi. Sekarang ini, pakar hukum tata negara ini sudah nggak tedeng aling-aling lagi buat melawan Pak Jokowi, sang Raja Jawa. Dalam podcast kolaborasinya bersama Bang Akbar Faisal, Pak Mahfud berani menyatakan kalau Pak Jokowi sudah semestinya diadili atas pelanggaran-pelanggarannya selama memimpin pemerintahan, khususnya di akhir-akhir masa jabatannya itu. Menurut Pak Mahfud, bakal lengsernya Pak Jokowi pada tanggal 20 Oktober nanti nggak bisa jadi alasan dia nggak bisa dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum. Justru Pak Jokowi harus diadili supaya ada pembelajaran dan ada efek jera di masyarakat dan juga buat pemimpin-pemimpin kita ke depannya. Wih, keras juga ya pernyataan dari Pak Mahfud ini yang memang dikenal jujur dan suka bicara apa adanya itu. Kalau menurut kalian nih, ya kalau menurut kalian gimana nih dengan pernyataan Prof Mahfud MD kali ini? Apa kalian setuju kalau Pak Jokowi harus diadili? Jadi lagi, saya maklum kalau Pak Prabowo sebagai presiden mengatakan Pak Jokowi teman, kalau Pak Jokowi dicubit kami ikut sakit. Itu ya dalam konteks persahabatan sebagai manusia gitu. Tapi kalau dalam konteks penegakan konstitusi dan hukum, dia sekurang-kurangnya membiarkan hukum berjalan. Tidak usah mendorong agar Pak Jokowi ditindak. Dia tidak usah mendorong, biarkan hukum yang berjalan gitu ya. Tapi dia jangan melindungi kan gitu. Nah itu menurut saya bagus bagi keadaban hukum kita, karena di berbagai negara itu bisa saja itu terjadi gitu. Dengan tegas, Pak Mahfud menyatakan kalau Pak Prabowo, Presiden Prabowo kelak, dia nggak boleh menghalangi penyidikan hukum dan pengadilan terhadap Pak Jokowi. Pernyataan Pak Prabowo belum lama ini yang pada intinya bilang kalau dia bakal membela dan melindungi Pak Jokowi setelah dia berkuasa nanti. Pernyataan tersebut nggak boleh diartikan bahwa Pak Prabowo boleh dan bakal memberikan perlindungan hukum kepada Pak Jokowi. Nggak boleh. Jangan sampai Pak Prabowo nanti malah ikut-ikutan melakukan intervensi kepada hukum seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Makanya, Pak Mahfud pun mengingatkan soal kasus Presiden Soeharto yang sempat diadili di awal-awal era reformasi.
di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Iya, ada pelanggaran hukum juga yang sekarang udah muncul tapi tidak diangkat-angkat, kan banyak itu. Nanti Kejaksaan Agung itu pasti itu tahu. Saya kira mungkin formula yang bagus itu seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Habibie terhadap Pak Harto. Dia mengaku, saya ini anak punya Pak Harto, dibesarkan oleh Pak Harto, tapi dia tidak menghalangi penegakan hukum. Ketika Pak Harto tidak adili dan tidak masuk pengadilan, bukan karena Habibie menghalangi, Betul. itu karena Pak Harto kena demensia kan? Dimensia, betul. Kalaupun nanti Pak Jokowi diadili, dia bukan presiden pertama kita yang diselidiki pelanggaran hukumnya dan diadili. Dulu Pak Harto juga sempat diselidiki dan diadili. Di mata Pak Mahfud, pelanggaran yang dilakukan sama Pak Jokowi sudah terlalu parah.